Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan praktikum elektronika kedua dari modul 1 yang berjudul penguat diferensial. Nah, pada modul ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana memperkuat lemah atau kecil sinyal di tengah interferensi dengan penguat diferensial. Yang kedua, mengevaluasi peran masing-masing komponen atau rangkaian pada penguat diferensial. Yang ketiga, mengamati perilaku tahap penguatan diferensial dengan transistor bipolar dengan berbagai konfigurasi. Yang keempat, mengamati, mengukur, dan menganalisa penguat diferensial mode dan common mode pada tahap penguat diferensial dengan berbagai konfigurasi. Di sini juga tersedia pengetahuan pendukung yang berisi dari prinsip penguat diferensial, rangkaian dasar penguat diferensial dengan resistor degenerasi pada emitter, penguat diferensial dengan bias cermin arus dan beban aktif, non-idealitas pada penguat diferensial yang bisa dibaca yang sudah tertera pada modul tersebut. Di mana di sini tersedia juga alat-alat dan komponen yang digunakan. Yang pertama kita praktikum penguat diferensial, yang kedua generator sinyal, ketiga osiloskop, yang keempat multimeter, yang kelima satu daya terregulasi 2 buah, yang keenam kabel dan aksesoris pengukuran, dan ketujuh DCA Pro. Nah, di mana pada praktikum yang kami lakukan saat ini sedang dalam masa WFH, jadi kami melakukannya dengan multisim. Baik, selanjutnya langkah percobaan pertama akan dilanjutkan oleh teman kami, Luis Butar-Butar. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Luis Butar-Butar. Saya akan memulai praktikumnya. Dalam langkah percobaan praktikum modul pertama, yaitu yang pertama ini pemberian dan pengukuran tegangan untuk pasangan diferensial. Jadi yang untuk pertama diberikan tegangan input common mode pada pasangan diferensial pada percobaan ini seperti gambar 1.3. Besaran amplituda tegangan yang diberikan dapat diberikan hingga mendekati tekanan satu daya VCC. Dalam penggunaan ini digunakan VCC 9 volt. Dan yang kedua untuk differential mode, pemberian tegangan input menggunakan hubungan seperti gambar 1.4 ini ya. Dan amplituda tegangannya berada pada kisaran 100 mV. Rangkaian pada gambar 1.4a memerlukan penguat operasional yang mempunyai tegangan offset dan draw rendah. Dan yang kedua itu pasangan diferensial dengan bias resistor. Jadi angka pertamanya susunlah rangkaian penguat dengan pasangan diferensial seperti gambar 1.5. Nilai-nilai komponen dan besarannya ada di sini tertulis RC1 dan RC2 10 kilo ohm dan seterusnya. Dan seperti inilah modelnya. Yang kedua, amati penguatan mode diferensial untuk penguat tersebut dengan membaca tegangan output single N pada salah satu fenol positif atau fenol negatif terhadap ground maupun diferensial selisih fenol positif dan fenol negatif. Saat mengamati tegangan diferensial, jangan menghubungkan terminal output dengan ground karena cara tersebut akan mengubah rangkaian percobaan. Dan setelah pengamatan nilai fenol plus, fenol negatif minus, dan fenol positif kurang fenol negatif tersebut. Gunakan mode X untuk melihat kurva karakteristik transfer dengan VTC dengan output fenol. Dan keempat, lanjutkan pengamatan untuk penguatan mode bersama yang sama. Nah, seperti ini. Dan kita lihat ke bawah lagi. Inilah dia model pertama yang akan kita lakukan pada multisim, pasangan diferensial dengan bias resistor. Ini dia desainnya. Nah, kita lihat dalam desain di sini yaitu diferensial, yaitu tadi ini pasangan diferensial.
pasangan diferensial dengan bias resistor. Jadi ini ya, ada di sini kita menggunakan op-amp 741. Di sini ada transistor Q3 2N, transistor Q3 menggunakan 2N3904 dan transistor Q4 dengan menggunakan 2N3904 juga. Di sini dapat kita lihat. Dan yang pertama itu kita akan melakukan pengukuran pada sini. Kita buat di sini. Ya, bisa kita lihat ya. Kita akan melakukan pengukuran kemudian kita ini dan kita run ya. Oh, sebelumnya nilai dari ini function generatornya dapat kita lihat di sini. Seperti ini. Di sini kita lihat arus yang berada di antara ini setelah resistor 1, yaitu arusnya sebesar arus DC-nya sebesar 532 mA, dan di sini di menuju resistor 2 sebesar 528 ampere. Dan untuk tegangannya tegangan DC-nya 3,68 volt, dan di sini juga 3,72 volt. Dan kita lihat untuk gelombangnya. Ini kita sesuaikan dulu. Memang tidak terlalu jelas ya, tapi seperti hasilnya. Dan kemudian untuk rangkaian kedua, yaitu ini. Di sini rangkaiannya tidak menggunakan op-amp, nah seperti ini. Tetapi nilai dari resistor-resistornya yaitu ini, yaitu sama dia ini. Dan untuk rangkaiannya, multisinya dapat kita lihat seperti ini. Dan kita melakukan pengukuran di sini. Kita run. Dapat kita lihat di sini arusnya yang mengalir yaitu arus DC-nya minus 2,7,6 mA, dan di sini kurang lebih ya sama antara ini dan ini arusnya, nilai arusnya. Maaf, di sini. Dan untuk di sini tegangannya yang mengalir itu 2,28 volt, dan di sini 2,27 volt. Dan nilainya kurang lebih seperti ini. Kita buat 57 mikro. Di sini 57. Oke. Ya sepertinya untuk gelombangnya kita lihat fungsi di osiloskopnya seperti ini. Yang biru ini adalah untuk yang output, dan yang merah adalah untuk yang inputnya. Ini.
dapat kita lihat sepertinya. Oke, kemudian untuk yang kemudian untuk kita buka dulu. Kemudian untuk yang setelah rangkaian ketiga ini sebetulnya sama, pada dasarnya sama, hanya berbeda nilai dari ini R biasnya, resistor biasnya, sama nilai dari VEE. Nah, dapat kita lihat nih, hanya berbeda di situ. Oke, kita kembali ke sini, multisimnya desain 1 ini hanya kita tinggal ganti ini saja, ini 8,6 kilo ohm dan ini minus 15 volt. Kita jalankan. Nah, di sini arus DC-nya 525 mA dan di sini 530 mA sama. Dan tegangannya 3,68 volt. Dan di sini 3,72 volt. Dan untuk ininya seperti ini. Oke, yang untuk untuk rangkaian yang kedua, yang keempat maksudnya, ini sebetulnya sama saja seperti rangkaian yang ini, yang kedua tadi, cuman nilai resistor biasnya berbeda dan nilai VEE-nya juga berbeda. Ini dapat kita lihat di multisimnya lagi. Kita hanya mengganti nilai resistor biasnya 8,6 kilo ohm dan ini minus 15 volt. Oke, kita terang lihat. Nah, nilai arusnya sama 827 mA, nilai tegangannya juga sama, dan untuk oscilloscope-nya seperti ini. Baik, untuk percobaan ini saya akan membuat simulasi rangkaian penguat diferensial dengan bias resistor dan emitter degeneratif dengan input diferensial. Pada simulasi kali ini, di mana membutuhkan 7 buah resistor dengan hambatan masing-masing sebesar R1 sebesar 39 ohm, R2 sebesar 39 ohm, RC1 dan RC2 sama yaitu 10 kilo ohm, R1 dan R2 nya sama juga 1 kilo ohm, dan R biasnya sebesar 5 kilo ohm. Dan komponen lainnya ada transistor dan juga op-amp. Untuk alat ukurnya ada multimeter dan juga osiloskop. Sebelum kita run, kita sesuaikan dulu fungsi generatornya, di mana amplitude-nya sebesar 40 MPP. Baik, mari kita run. Kuat arus pada RC1 sebesar 425,768 mA. Kuat arus di RC2 nya sebesar minus 206 mA dan kuat arus di R biasnya sebesar 645. Selanjutnya untuk bentuk di osiloskop. Kita sesuaikan dengan bentuk gambar. Baik, berikut bentuk rangkaian.
Bentuk sinyal rangkaian pada simulasi untuk alat ukur osiloskop. Bentuk petisinya kayaknya hanya garis lurus saja. Oke, kita stop. Untuk rangkaian selanjutnya, baik kita run. Berikut bentuk simulasi dari rangkaian ini. Mana channel A-nya yang garis merah, untuk channel B-nya yang garis lurus. Untuk selanjutnya yaitu percobaan pasangan diferensial dengan bias cermin arus. Pada rangkaian ini membutuhkan 4 buah transistor dan 1 buah op-amp, dan PID-nya sebesar -9. Oke. 10, 5 kilo ohm, 1, 9. Oke, baik. Untuk fungsi generatornya kita buat amplitudonya sebesar 10 IP. Baik, kita run. Untuk kuat arus di RC1 sebesar -1,332 mA. Untuk kuat arus di RC2 sebesar 109,678 mA. Untuk kuat arus di RF-nya sebesar -6,5198 ampere. Untuk bentuk generatornya, untuk bentuk sinyal pada osiloskopnya, berikut bentuk osiloskopnya. Bentuk rangkaian petisinya adalah garis lurus. Baik. Dan
untuk percobaan terakhir, yaitu untuk gambar 79 rangkaian penguat diferensial dengan bias cermin arus dengan input common. Pada gambar ini sebesar 99 oke. Juga membutuhkan 4 buah transistor dan tanpa menggunakan op-amp. Sesuaikan posisi alat ukur. Nah, setelah kita run, kuat arus pada RK1 sebesar 323,122 mA. Untuk kuat arus RC1 demikian. Untuk kuat arus direct sebesar demikian, dan bentuk sinyal pada osiloskop. Berikut bentuk sinyal pada generator untuk sinyal. Demikian bentuknya. Baik, terima kasih. Baik, nama saya Kenny Sibarani. Saya akan melanjutkan penjelasan. Saya akan menjelaskan di bagian pasangan diferensial dengan bias cermin arus dan beban aktif, dan juga bisa ditambahkan penguatan beban aktif selanjutnya lagi. Di sini kita dapat baca tahapannya, yaitu susunlah rangkaian seperti gambar di bawah ini. Gunakan transistor 2N3906 untuk Q5 dan Q6. Ukurlah arus DC yang mengalir antara kolektor Q1 dan Q5, antara kolektor Q2 dan Q6, dan kolektor Q4. Jadi di sini Q5 dan Q6 menggunakan transistor 2N3906. Yang sebelumnya digunakan 2N3904. Dan di sini juga kita disuruh mengukur arus DC yang mengalir pada Q1 dan Q5, Q2 dan Q6, dan juga di arus kolektor Q3, Q4. Lalu setelah itu lakukan pengamatan untuk penguat mode diferensial dan penguatan bersama. Perhatikan bentuk output dan yang diperoleh. Kita masuk ke rangkaian yang di sini. Rangkaian ini telah dibuat di modul juga seperti berikut ini. Kita masuk ke multisim. Di sini juga rangkaian di sini dibuat judulnya, yaitu rangkaian penguat diferensial dengan bias cermin arus dan beban aktif dengan input diferensial. Berikut yang diferensial dan berikut yang dengan input common. Kita masuk dulu yang ke diferensial, lalu setelah itu kita masuk ke common. Nah, berikut yang dengan penguat input diferensial. Nah, berbeda dengan common, yaitu di diferensial memiliki OP dan AMP. Nah, di sini kita lihat Q5 dan Q6 menggunakan 2N3906 yang kita bisa dapat di flash transistor dan di BCT PNP. Kita juga sudah tahu bedanya PNP dan NPN apa. Lalu kita masuk ke bagian menghitung arus yang tadi dibilang. Kita menghitung arus dari Q5 dan Q3, lalu arus dari Q4 dan Q6, lalu menghitung arus dari Q yang di bawahnya ini. Kalau kita run, kan ini terlalu kecil, kita perbesar sebentar. Nah, di sini kita dapat melihat arus DC yang mengalir pada yang sebelah kiri Q5 dan Q3 yang tertera di tempat saya ini, yaitu sebesar 929
mu ampere. Dan di Q4 dan di Q6 yang tertera di multisim saya ini, yaitu arus DC-nya 144 mu ampere, dan pada transistor Q2 yang tertera di multisim saya ini, yaitu dengan arus DC 1,81 miliampere. Baik, kita langsung melihat ke itunya, ke generator fungsinya. Di sini dibuat frekuensi 1 kHz dan amplitude 57 mV MVP. Di saat kita masuk ke ininya, kita run, maka beginilah keluarannya. Di sini saya membuat untuk sebentar ya. Kita harus membuat pembeda antara A dan B, input A dan input B. Saya lupa sedikit di sini. Nah, kita run kembali. Berikut gelombang yang tersedia, di mana gelombang A yang memiliki gelombang input A yang memiliki warna biru dan gelombang input B yang memiliki warna merah. Lalu begitulah hasil dari gelombang rangkaian tersebut. Kita masuk ke rangkaian penguat diferensial dengan beban telah masuk ke dengan input common. Nah, dengan input common rangkaiannya sama, hanya berbeda di OP-AMP-nya tidak ada di input common ini. Lalu kita ukur lagi arus yang mengalir di sini. Kita run. Nah, berikutnya arusnya. Saya pikir tidak beda jauh dari yang sebelumnya ya. Arus DC yang tersedia di common dan di diferensial. Lanjutkan. Kita lihat dulu ke generator fungsinya. Berikut 57 MVP dan 1 kHz, amplitude 57 dan frekuensi 1 kHz. Kita masuk ke oscilloscope. Kita lihat rangkaiannya. Nah, di sini kita melihat rangkaiannya sangat kecil. Kalau kita menemukan rangkaian yang kecil ini, maka kita harus memperbesar amplitudenya. Nah, di sini saya sudah memasukkan input A itu adalah yang warna merah dan input B itu yang warna kuning. Kita harus perbesar amplitudenya. Kita buat 100, apakah sudah bisa nih? Belum terlalu kelihatan ya. Kita besar ke 500 mungkin ya. 500 MVP. Nah, sudah lumayan. Kita harus berikut gelombang yang tersedia, yang keluar gelombang input output yang dari rangkaian tersebut, dengan channel A bernilai negatif dan channel B menilai positif. Itu yang membuat channel A berada di bawah. Baik, selanjutnya kita lihat lagi di modulnya apa yang diminta di selanjutnya lagi. Nah, selanjutnya ini pada modul diminta kita untuk mengubah rangkaian dengan memberikan beban output seperti gambar yang ada di sini. Amati penguatan diferensial dan penguatan bersama pada terminal output V0, beban pada RL. Di sini ada beban tambahan. Sebelumnya di sini tidak ada beban, pada VO positifnya di sini ditambahkan beban aktif sebagai berikut. Kita langsung masuk. Di sini sudah tersedia rangkaian yang harus dibuat. Kita langsung masuk ke rangkaian pada multisim saya. Berikut rangkaiannya pada input diferensial, di mana tadi diferensial menggunakan OP-AMP
kita langsung mengukur arus yang berada di sini. Kita masukkan di sini, dan di sini juga. Kita run. Nah, berikut arus DC yang mengalir pada Q3 dan Q5 pada aplikasi saya, yaitu 920 mA, dan arus DC yang mengalir pada Q4 dan Q6 pada aplikasi saya, yaitu 357 mA, dan arus DC yang mengalir di Q2 pada motif saya, yaitu 1,81 mA. Lalu selanjutnya kita lihat bagaimana gelombang input output pada osiloskop dengan rangkaian berikut. Di sini saya sudah memasukkan juga beban aktif, yang dimana kapasitor dengan nilai 0,1 μF dan resistor 10 kilo ohm. Kita lihat masuk ke generator fungsi seperti biasa, kita masukkan dengan frekuensi 1 kHz dan amplitude 57 mV. Dan kita run untuk melihat rangkaiannya. Nah, berikut rangkaiannya sama seperti yang sebelumnya tadi ya, set diferensial. Berikut rangkaiannya di mana nilai channel B jauh lebih kecil dibandingkan channel A. Saya buat dulu nih. Nah, di sini channel A saya buat pada warna biru dan channel B saya buat pada warna merah. Di sini channel B jauh lebih channel A yang jauh lebih kecil dibandingkan channel B. Di sini channel A tertera 8,4 volt ya. Di sini channel A volt dan channel B sini milivolt. Jadi bisa dilihat channel B lebih kecil dibandingkan channel B lebih besar daripada channel A. Makanya itu channel A dari bawah. Dan untuk B per A dan A per B tertera sebagai berikut. Lalu kita masuk ke rangkaian yang common, input common. Berikut input commonnya. Di sini saya buat salah. Sini kita buat pengecekan arusnya kembali. Tadi di situ, ini di sini, satu lagi di channel di Q2, mengalir di Q2. Baik, kita run untuk mendapatkan hasilnya. Nah, di sini juga memiliki arus DC 900 mA yang berada di sini 898 mA dan pada Q2 1,81 mA. Lalu kita lihat pada generator fungsi berapa besar frekuensi kita masukkan. Sama seperti yang sebelumnya ya, 1 kHz pada frekuensi dan amplitude 57 mV. Lalu kita lihat di sini juga masih ada beban aktifnya ya, dengan nilai yang sama dengan sebelumnya. Hanya bedanya di sini tidak ada OP-AMP-nya karena di sini adalah input common. Kita run dan kita dapatkan hasilnya seperti berikut. Ini juga sama ya. Jika kita mengatakan hasilnya kecil, tidak memuaskan, kita membesarkan amplitudenya. Jadi kita besarkan di 500 agar dia terlihat jelas. Oh, ini FPP. Sorry.
Ini dia MVP-nya 500 MVP. Berikut hasil keluarannya, di mana tegangan pada channel A tetap di negatif 7813, di mana channel A di sini saya buat ada warna merah. Channel A mendapatkan hasil negatif dan channel B mendapatkan nilai positif. Baik, kita lihat modulnya. Baik, saya rasa itu saja yang dapat kami jelaskan, itu saja yang dapat kami sampaikan tentang materi pada modul 1 ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.